Kala senja tiba, aku masih ingat sungai ini begitu padat dengan berbagai cerita masa kecil. Kala itu sungai ini begitu jernih untuk mandi, mencari ikan, bermain, bercerita bersama teman-teman kala itu. Kala senja tiba, kita sudah dipanggil-panggil ibu untuk segera pulang. Dan kala itu sungai ini belum seindah ini. Sungai kala itu masih begitu padat dengan berbagai pernik-pernik yang tentu saja ya gitu indah, tetapi tidak selebar ini. Nah, sejalan dan seiring dengan waktu, sungai ini lalu dibendung menjadi bendungan Tirtonadi, jadi bendung Tirtonadi. Nah, jadi bendung Tirtonadi. Nah, bendung Tirtonadi ini tentu saja menjadi salah satu media untuk mengurangi banjir yang terjadi di sekitar wilayah Tirtonadi ini. Jadi dari ujung ya, itu kelihatan bendung Tirtonadi, kemudian sebelah kanannya ada terminal Tirtonadi, sebelah kirinya itu ke Pasar Nusukan. Jadi kita lihat dulu tempat bermain anak-anak di sepanjang sungai ini, bisa untuk mandi, mencari ikan, bermain, berkelakar, dan terus luar biasa berbagai aneka permainan. Di ujung sana itu SMP 17 Surakarta, di ujung sana itu menuju ke Krembiongan, dan tentu menjadi salah satu indah. Di pinggiran ini sekarang menjadi pematang yang bisa dijadikan tempat untuk rekreasi, berolahraga oleh seluruh masyarakat, dan ini menjadi sangat indah. Dan di sini banyak hal yang tentu bisa kita lihat, tempat-tempat para masyarakat yang berolahraga. Jadi keindahan yang sangat luar biasa yang dipantik dari sungai ini, yang tentu ini menjadi salah satu media untuk terus bersinergi untuk mengembangkan dan juga memanfaatkan berbagai sungai yang ada di kota Surakarta ini, dibenahi, dilakukan upaya mitigasi dari bencana banjir. Dan di ujung sana sebelah bendung Tirtonadi itu juga sedang dilakukan perbaikan, renovasi dari berbagai aspek, sayap kanan sayap kiri, sehingga tidak akan longsor tanah yang ada di kanan dan kirinya. Nah, ini menjadi sangat indah ketika nanti sungai ini, bendung Tirtonadi ini digunakan sebagai media wisata air, yang tentu saja ada perahu, ada tempat bermain untuk anak-anak, dan ini tentu sangat indah. Dan tentu saja ini juga harus dijadikan media edukasi untuk anak-anak, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Bisa juga misalnya para pegiat literasi, Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca, bisa melakukan edukasi Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca di sepanjang sungai ini yang bisa kita lakukan kala senja. Karena senja itu akan sangat indah ketika diwarnai dengan berbagai kegiatan edukasi. Kalau kita lihat di sekeliling sungai ini juga dimanfaatkan sebagai media untuk mancing bersama masyarakat, dan itu sangat indah, dan tentu ini akan sangat berdampak untuk kita semua. Dan ini bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa memanfaatkan alam sebagai media literasi sains, dan ini tentu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan dampaknya juga tentu akan sangat luar biasa ketika kita gunakan bersama masyarakat, kerjasama antara masyarakat, antara warga dengan pemerintah kota Surakarta, ini sangat indah. Sehingga
Ketika semua saling merawat, semua saling menjaga, maka dimensi kebermanfaatan ini tentu juga akan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kebersamaan itu jangan dilupakan, jangan ditinggalkan, bahwa kita sebagai warga hanya menikmati saja, tetapi juga harus bisa merawat lingkungan, kebersihannya, dan juga dari semua aspek yang tentu kita gunakan. Nah, itu tentu akan berdampak bagi kita semua, dan keindahan ini kala senja akan bisa menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Kala senja, ku nikmati wajah indah dan senyum di ujung sana, mengembang dan mengepak sayap-sayap tinggi melihat dari angkasa, dengan cerita-cerita yang beraneka, dengan gurauan-gurauan yang begitu menggoda. Indah saat senja tiba, menjadi warna-warni yang begitu memesona. Hati terpatri untuk senantiasa mengingat kenangan-kenangan indah yang selalu tertoreh kala senja. Berharap untuk tetap bisa menjangkau hati dan pikiran yang jauh di sana. Kala senja akan tiba, kala senja menjadi harapan, kala senja akan menjadi titik temu yang tentu akan menjadi pengobat rindu. Kala senja, Bendung Tirtonadi akan selalu mewarnai cerita dan cinta untuk wujudkan mimpi dan imajinasi yang nyata. Berliterasi bersama Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan masyarakat Indonesia. Kala senja akan selalu mewarnai mimpi, harapan yang selalu memesona dan menyinari dunia, seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia.